Jadi yang sebelah kiri adalah koordinat Cartesius, yang di sini adalah koordinat grafika komputer kita. Nah, jadi perbedaannya adalah hanya ada di yang pertama di sumbu Y. Di grafika komputer sumbu Y ke atas berkurang, ke bawah bertambah, sementara di sini terbalik, sumbu Y ke bawah berkurang, ke atas bertambah ya. Kemudian untuk masalah koordinat minus tidak ada di grafika komputer, tidak ada koordinat minus. Jadi di dalam hardware grafik card kita, di program secara hardware tidak ada koordinat yang minus, tidak ada alamat memori minus, tidak ada. Nah, kalau di Cartesius selalu ada minusnya ya. Nah, jadi itu nanti jadi problem. Nah, kita lihat menggambar lingkaran ya, menggambar lingkaran. Kita lihat algoritmanya. Nah, jadi ini nanti baru akan saya tunjukkan setelah kita mulai membuat titik ya, setelah kita mulai membuat titik ya. Baru akan saya jelaskan ini. Nah, jadi ini nanti juga sekalian. Nah, kita lihat dulu, ini saya abaikan aja, sudah kita bahas di analisis algoritma. Nah, ini dia. Oke, nah jadi ibaratnya menggambar lingkaran itu adalah memutar sebanyak 360 derajat, memberikan titik, kita putar 360 derajat memberikan titik. Nah, apakah jumlah titiknya 360 cukup? Ya, tergantung. Kalau lingkaran yang kita gambar mungkin sekecil ini, kalau sekecil ini aja, 360 titik sudah lebih dari cukup ya. Nah, tetapi kalau lingkaran yang kita gambar adalah sebesar gini, 360 titik tidak bakalan cukup. Pasti. Tidak akan sehalus ini. Tidak akan pernah sehalus ini. Ya. Oke. Nah, jadi kapan kita harus pakai 360? Jadi maksudnya jumlah titiknya kayak mana menentukan supaya tidak ada bolong di lingkaran ini ya. Nah, supaya tidak ada bolongnya. Oke. Nah, jadi supaya tidak ada bolong, kita perhatikan koordinat Cartesius ya. Nah, perhatikan mouse pointer saya, mungkin saya pakai gambar yang mana yang lebih mudah kelihatannya. Saya pakai gambar ini aja, gambar cat ya, di Paint. Ini saya sebut sebagai kuadran 1 ya. Di sini ya. Saya sebut sebagai kuadran 1. Yang sebelah sini saya sebut sebagai kuadran 2. Bentar ya. Saya sebut sebagai kuadran 1. Oke. Nggak bisa. Oke, nah jadi yang ini nanti saya sebut sebagai kuadran 2. Ya, biasa ya di matematika ya. Di sebelah sini kuadran 3. Mungkin agak ke bawah aja. Kuadran 3. Sebelah sini saya sebut kuadran 4. Oke ya. Nah, lalu ada apa hubungannya dengan kuadran-kuadran ini gitu ya. Nah, jadi 0 derajat itu kalau di Cartesius dimulai dari mana itu? Kalau kita lihat dari perbandingan antara Cartesius dengan grafika komputer ya. Nah, kalau di matematika kita belajar dari sistem Cartesius ini, nah kenapa ini dinamakan kuadran 1? Karena 0 derajat sampai 90 derajat ada di sini. 0 sampai 90 itu ada di sini. Ya. Oke, nah jadi ini adalah 0 derajat. Jadi kita menggambarnya titik. Kalau titik pusatnya adalah 0,0, maka gambarnya titik di sini digambarkan sekelilingnya. Oke. Nah, jadi sampai di sini katakanlah saya asumsi ini adalah 1. Mana saya gambar ya? 1. Oke, mungkin harus dipertebal ini ya. Agak tebal ya. Nah, saya nggak pandai gambar, tapi kita coba aja. 1, 2, lalu ini ada 3 seperti garis bilangan dia, 3, lalu di sini 4, saya asumsi aja. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Saya mau menggambarkan sebuah lingkaran dengan jari-jari 4 satuan ya, 4 satuan. Kita tidak peduli dengan satuan panjangnya, yang penting 4 satuan. Nah, jadi lebih kurang kan berarti kan lingkarannya bisa jadi sebesar ini ya. Bisa jadi lingkarannya, salah. Bisa jadi lingkarannya sebesar, salah. Mungkin lingkarannya sebesar gini. Gitu ya. Nah, mungkin ya. Nah, jadi karena lingkarannya sebesar ini, nah, katakanlah saya ambil sembarangan titik tengah ini ya. Oke, saya ambil sembarangan titik tengah ini. Misalnya titik yang ini aja. Oke, saya gambar garis. Nah, dengan kata lain nanti di sini akan yang terjadi adalah ini adalah sebuah sudut. Jadi kita menggambar di sebuah sudut ya. Coba ulangi. Nah, jadi saya ambil satu titik untuk mewakili 360 derajat ini semua ya. Jadi masing-masing ini
sudut itu saya ambil satu sampel titik. Katakanlah ini saya sebut sebagai alfa. Alfa ya. Sudut alfa atau A atau apalah variabelnya. Yang penting sudut lah gitu ya. Nah, jadi kita ngambil sudut kemiringan. Nah, jadi begini kalau berdasarkan konsep matematika yaitu trigonometri. Nah, titik ini adalah garis ini adalah panjangnya R ya, jari-jari ya. Nggak pandai pula saya buat R atau saya pakai teks aja ya. Teks. Nah, ini adalah jari-jari R. Oke. Nah, kemudian yang sebelah sini saya boleh tarik titik yang lebih tipis ya. Garis yang lebih tipis, ini saya tarik ke bawah ya. Nah, jadi dengan kata lain R tadi adalah 4 ya, karena jarak dari titik sampai ke sini adalah 4. Ini semuanya berjarak 4 dari titik pusat, berjarak 4, 4, 4, sampai di sini juga berjarak 4. Saya tarik satu garis tegak lurus ya, sehingga ini pasti panjangnya bukan 4 ya, sudah pasti ini bukan R ya. Jadi sehingga saya asumsilah ini matematika trigonometri ya, ini adalah depan ya, depan adalah Y, yaitu yang tegak adalah Y, kemudian yang sebelah sini saya asumsi itu adalah X. Oke. Nah, jadi saya ambil satu titik di sini, saya asumsi koordinatnya adalah X, Y. Nah, jadi menggunakan Pitagoras, kalau menggunakan Pitagoras ya, aduh saya harus buka banyak tool nih, sebentar. Saya harus buka banyak tool ini untuk menjelaskannya. Tantangan juga ya kita kuliah online ya. Oke, nah jadi begini. Nah, jadi ini X, ini Y, ini R, ada sudut. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak punya papan tulis, jadi kayak gini ya, harap maklum ya. Nah, jadi kalau kita ambil prinsip Pitagoras kan sebenarnya R ya, R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kan gitu ya. Kalau Pitagorasnya. Nah, sekarang kita bukan pakai Pitagorasnya, kita pakai trigonometri. Nah, jadi kalau kita pakai trigonometri ini adalah sudut sudut lah misalnya ya, sudut saya kasih variabel juga ya maunya ya. A lah ya, angle. Angle ya, A ya. Oke, nah jadi gini. Jadi perbandingan antara Y dengan R itu ya, perbandingan antara Y dengan R, Y bagi R, Y bagi R, oke, itu kan sama dengan sinus alfa kan gitu. Y bagi R sama dengan sinus alfa kan yang kita pelajari di matematika trigonometri ya. Nah kemudian tidak lupa X bagi R itu sama dengan kosinus alfa kan gitu ya. Nah jadi kondisinya sekarang ini adalah kita butuh untuk mendapatkan titik X, Y, X, Y, X, Y ini. Kenapa? Karena nanti di grafika komputer di sini kita butuh koordinat untuk meletakkan pixel X, Y, X, Y. Jadi dengan kata lain kita membutuhkan, dengan kata lain X dan Y dicari, X dan Y harus dicari, ya. Nah kalau kita perhatikan jari-jari pasti harus diketahui. Jadi menggambar lingkaran itu jari-jari harus diketahui. Jadi R diketahui, R diketahui. Nah, kalau sudut pasti diketahui, kenapa? Karena kita akan mencoba menggambarkan titik-titik dari 0 derajat, titik-titik ini digambar sampai dengan 360 derajat. Jadi, R dengan A diketahui, jadi sehingga X dengan Y bisa dicari. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan ini, maka Y bisa dicari dengan cara R kali sinus A. Jadi, Y bisa dicari. Ini saya asumsi Y Cartesius ya. Ini Y Cartesius ya, bukan Y-nya grafika ya. Ini X Cartesius ya. Itu ya. Jadi Y Cartesius bisa didapat dari R dikali dengan sinus alfa. Oke. Nah, sehingga kalau mendapatkan X Cartesius juga tidak jauh berbeda sama dengan R kali kosinus alfa ya. Oke. Nah, sampai di sini ya kita telah mendapatkan rumus untuk ini, tinggal saya pasang for aja ya. Tinggal saya pasang for kalau di bahasa C, for misalnya sudut atau for A. For A dimulai angle ya, for A dimulai dari 0 selama A lebih kecil dari sama dengan 360. Nah, tinggal masalah ini aja, pertambahannya mau bertambah berapa? Ya, nambahnya mau nambah berapa? Kalau nambah 1, apabila jari-jari besar, lingkarannya bakalan banyak bolong. Ya, kalau jari-jari kecil, malah nanti bertambah-tambah 1, nanti itu malah mubazir titiknya gitu ya, jadi serba salah ya. Oke, jadi ada sebuah konstanta nanti yang harus kita tambah, konstanta pecahan ya. Float konstan ya. Jadi ada sebuah float konstan yang harus kita tambahkan ya. Oke. Nah, kemudian di dalam for ini nanti isinya adalah 2 ini. Isinya adalah 2 ini. Oke. Lalu yang kita lakukan adalah letakkan titik ya. Jadi mungkin saya pakai image kayak kemarin, image set pixel di posisi xc, yc, r, g, b yang kita berikan gitu ya. Jadi warna red dengan warna green dengan warna blue yang kita berikan ya, dan seterusnya. Tapi masalahnya ini berlaku hanya untuk sistem koordinat Cartesius.
Nah, untuk sistem koordinat layar kayak mana? Nah, jadi titik pusatnya ini antara Cartesius dengan grafika itu ada konversinya kan gitu. Di Cartesius 0,0 ada di tengah, di grafika 0,0 itu di kiri atas. Jadi tengah itu bukan 0,0. Jadi sehingga kita membutuhkan rumus ini. Ini ya. Nah, sehingga kita butuh ini. Ya, kita butuh ini ya. Kenapa rumusnya bisa seperti ini? Kita lihat. Nah, jadi kalau saya asumsi resolusi kita adalah resolusi kita adalah screen width lah ya. Screen width adalah 800, saya asumsi aja. Screen height sama dengan 600. Berarti titik tengah X pusat dan Y pusat bukan 0,0 kan gitu ya. Ini saya asumsi menggambarkan di 0,0 di Cartesius ya. Nah, kalau di grafika komputer berarti tidak 0,0, tetapi screen width bagi 2 dan screen height bagi 2. Nah, jadi bagaimana cara mengkonversi ya, bagaimana cara mengkonversi X-nya layar dengan Y-nya layar itu dari si X Cartesius dan Y Cartesius. Ya, bagaimana cara mengkonversinya? Ini harus diapain? Dikali, tambah, dikurang, dibagi, kan gitu ya. Nah, kita lihat kembali gambar ini. Nah, saya buatlah satu titik di sini. Saya buat satu titik besar di sini. Katakanlah ini adalah titik tengahnya. Mungkin saya perbesar lagi. Oke, saya asumsi ini titiknya. Oke. Nah, jadi titik ini kan kalau saya asumsi lebar 800, tinggi 600, maka titik ini adalah 400,300. Kenapa? Karena sesuai dengan hitungan tadi adalah titik pusat kita adalah lebar layar bagi 2, tinggi layar bagi 2. Ya, oke. Nah, kemudian apa hubungannya dengan konversi? Hubungannya ada. Apabila di sini Y naik 1, di Cartesius Y naik 1, ini kan positif ya. Nah, maka di sini dia berkurang 1 dari titik tengah. Ya, jadi Y Cartesius naik 1, si Y layar malah berkurang 1. Nah, jadi dengan kata lain konversinya adalah X layar atau X screen itu dapat dari titik pusat ya, X pusat X pula Y ya. Jadi Y layar didapat dari Y pusat ya, didapat dari Y pusat dikurangi dengan Y Cartesius. Oke. Nah, kenapa dikurangi? Karena kalau di sini naik ya, di sini naik nilai positif, di sini naik nilainya negatif. Tapi negatif yang ada di layar itu bukan dihitung dari 0. Tidak seperti Cartesius naiknya dihitung dari 0. Tapi di grafika komputer itu dihitung dari setengah Y. Setengah Y gitu ya. Nah, jadi setengah Y itu ya Y pusat ya. Nah, jadi makanya rumusnya adalah Y layar dapat dari Y pusat kurang Y Cartesius. Nah, Y pusat ini adalah screen height bagi 2. Jadi dapatlah rumusnya YS sama dengan screen height bagi 2 kurang Y Cartesius. Itulah rumusnya. Nah, kalau untuk X-nya, bedanya cuma di setengah layar. Jadi 0,0 di sini di tengah, 0,0 di sini adalah titik pusat X pusat yaitu 400. Jadi berarti untuk mengkonversi 0 di sini jadi 400, ya tambahkan 400 saja. Jadi sehingga X-nya adalah didapat dari ya X pusat ditambah dengan X Cartesius atau sama dengan ya X screen sama dengan screen width bagi 2 tambah X Cartesius, terbalik X Cartesius. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa rumusnya bisa dapat seperti ini. Coba kita lihat di slide-nya. Oke. Kenapa pakai div? Saya buat di sini karena div itu artinya bagi dan bulatkan ke bawah. Bagi dan bulatkan ke bawah karena koordinat layar itu tidak ada yang pecahan. Tidak ada yang minus, tidak ada yang pecahan. Jadi lebar bagi 2 tambah X Cartesius, tinggi bagi 2 kurang Y Cartesius. Jadi itulah dari sinilah datangnya rumus ini. Ya. Oke ya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita mau menggambar lingkaran maka ya si X dan Y Cartesius dikonversi dulu dengan cara ya X layar didapat dari ya titik pusat ditambah dengan X Cartesius, sementara Y screen didapat dari Y pusat dikurang dengan
Y Cartesius ya. Tapi jangan lupa dihitung dulu X dan Y pusatnya, yaitu dengan cara Y pusat ya, Y pusat ya center. Saya pakai center. Y pusat aja lah ya. Y pusat adalah berarti width bagi 2. Kemudian width pula. Height bagi 2, ini X ya. Nah, jadi kalau yang Y didapat dari screen height bagi 2. Ini jangan lupa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan melanjutkan. Mungkin. Ya, anggap ini papan tulis kita ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya akan melanjutkan nih. Ada? Ada? Nggak ada ya? Oke, nah jadi mungkin di sekolah Anda pernah belajar trigonometri, tapi mungkin Anda nggak tahu itu gunanya untuk apa. Kan gitu ya. Nah, salah satunya adalah, kalau usah jauh-jauh, bisa menggambar lingkaran. Ya, bisa memodelkan objek yang berbentuk bulat secara 3D. Nanti itu masuk kemana? Masuk ke simulasi, masuk ke pemrograman game, masuk ke, ya banyaklah yang berhubungan dengan grafis ya. Nah, kemudian apa lagi ya, trigonometri kalau di ilmu teknik sipil itu sangat bermanfaat untuk bangunan. Jadi trigonometri sangat bermanfaat di bangunan. Makanya bangunan di Eropa itu lebih modern dari bangunan di Asia. Kenapa? Karena ilmu geometri berasal dari Eropa. Ya. Kemudian kenapa orang Asia lebih pandai berhitung? Karena ilmu aritmatika itu berasal dari Asia. Nah, kenapa algoritma itu orang pertama yang jago algoritma adalah orang Persia, orang Arab ya? Kenapa? Karena ilmu aljabar itu, ilmu algoritma itu dikembangkan dari aljabar, matematika aljabar. Nah, aljabar itu yang orang pertama yang menemukan adalah seorang Persia. Jadi 3 benua ya. Jadi ada 3 belahan dunia, ada 3 ilmu matematika ya. Nah, kombinasikan dapatlah ilmu grafika komputer. Kan gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaannya. Kali ini saya pakai C yang jadul, ya ini Rad Studio yang jadul, supaya lebih ringan aja. Nah, saya setting yang seperti kemarin, mungkin saya tidak perlu pakai judul form, jadi sehingga border style saya buat none saja. Border style saya kosongkan saja, nama form saya ganti menjadi form utama. Oke, kalau mau bahasa Inggris ya form main boleh. Nah, mungkin saya akan membutuhkan tempat untuk menggambar dengan menggunakan image. Ya, image. Nah, image saya ganti nama IMG aja. Kemudian lebar dan tinggi saya atur. Lebar 800. Oke, kemudian tinggi. Mana dia? Tingginya adalah height H. Tingginya adalah 600. Saya asumsi seperti itu. Kemudian ini mungkin boleh saya perlebar, sesuaikan bentuknya. Dan beberapa coding harus dipersiapkan ya. Oke, save dulu ya. Save dulu ke folder. Mana saya buat ya? Ini dia ya. Oke, jadi tadi sebelumnya saya copy dulu file ini ya, engine saya ya. Saya copy dulu engine saya. Oke, jadi coba new folder. Kita buat misalnya apa ya? Primitive geometry 2 ya. Oke, engine-nya di sini. Lalu ini save ke sana ya. Oke, ini form main. Yang versi ini tidak diminta simpan header-nya. Ya langsung main aja primitive geometris 2. Oke, jadi beberapa deklarasi akan saya lakukan. Yang pertama, include engine saya, yaitu image data.h. Nah, selanjutnya tidak lupa add to project ya. Add to project. Static library. Oke. Nah, kemudian beberapa variabel deklarasi. Yang paling penting adalah 2 objek ini, yaitu graphic bitmap. Katakanlah saya deklarasikan sebagai BMP aja, biar lebih mudah. Kemudian kelas image data, engine saya, misalnya dengan nama image. Oke, itu dulu. Nah, kita kembali ke form utama, form create. Form create seperti form load kalau di C#. Oke, form create. Kita mulai ya. Dari si BMP ini ciptakan dulu sebagai grafik bitmap yang baru. Oke.
Kemudian si bitmap ini lebarnya kita ikuti, ya, lebar ikuti si lebar si picture box ya. Kemudian tingginya juga sama, kita ikuti tinggi si picture box juga. Oke, nah kemudian kita boleh menciptakan si image sama dengan new class image data, ya. Kita pakai konstruktornya. Oke, konstruktor yang ketiga saya pakai yaitu BMP width, BMP height. Ikuti apa nih ya? Ikuti lebar yang disiapkan ya. Kemudian apa lagi ya? Byte per pixel 3, saya pakai RGB, pixel format 24 bit. Oke, itu dulu. Nah, kemudian pada saat nanti aplikasi kita tutup, jangan lupa buat di form close. Apa yang sudah kita pesan memorinya harus dibuang. Jadi si BMP kalau untuk dibuang panggil BMP titik free. Jadi kita sudah new, jangan lupa bersihkan dari memori. Kemudian image ini kebetulan punya saya tidak ada fitur free-nya, tidak ada fitur dispose-nya, nggak ada. Tapi bawaan bahasa programnya itu, bawaan bahasa C sendiri, ada perintah delete. Buang dari memori ya. Oke. Nah kemudian saya mau supaya programnya bisa keluar dengan tombol escape, saya buat di form key press. Form key press, perhatikan key ini, tinggal saya program aja. Jika key adalah 27, 27 adalah nomor ASCII untuk tombol escape. Jika key adalah 27, maka panggil this close. This close ya. Jadi beda dengan Java dan C#, mereka pakai this titik close. Nah kalau di RAD Studio C RAD Studio ini dia pakai panah ya. Nah tapi karena kita masih di form utama, this ini kan artinya form utama ya. Nah jadi dia kan bisa memanggil metodenya sendiri tanpa menggunakan this. Jadi saya langsung manggil close aja. Nah, coba saya jalankan dulu. Oke. Jadi hasilnya sebuah form kosong dengan image ya. Sebuah form kosong dengan image. Oke, kita mulai menggambar lingkaran. Nah, lingkaran akan saya gambar dengan menggunakan pemanggilan function dulu. Ya, saya coba di form create aja. Jadi begini. Dari function ya, dari function. Nanti menampilkannya tidak lupa img picture bitmap diassign dari BMP seperti kemarin. Nah, tapi sebelumnya si BMP itu di copy dulu dari image, copy to bitmap BMP. Ya, oke. Nah kita mulai. Maunya kita pakai method, nggak apa-apa lah, apa-apa. Kita gambar di sini aja. Saya akan butuh beberapa variabel ya. Udahlah, saya panggil method aja lah ya. Saya panggil method misalnya draw aja ya. Saya panggil method draw. Tapi sebelumnya buat dulu method draw-nya. Oke, buat dulu method draw-nya. Saya mau buat method draw ini di form utama supaya gini-gini. Nanti saya cerita. Jadi saya butuh sebuah method draw. Jadi kita buatlah draw di sini. Void draw. Ya, gambar di sini ya. Di sini saya butuh nanti untuk lingkaran saya butuh mungkin beberapa variabel dari sini aja. Oke, saya mulai dengan memanggil draw circle. Saya panggil draw circle yang belum ada, yang belum dibuat. Nah, draw circle ini nanti isinya adalah yang pertama X pusat, saya gambar di 200,200 ya, X pusat, Y pusat. Oke. Dengan jari-jari 100, dengan warna merah, green kosong, blue kosong. Oke. Nah, kalau kita kompilasi kan error nih. Errornya yaitu draw circle belum ada, yaitu call to undefined function draw circle kan gitu ya. Nah, jadi kita buatlah function draw circle-nya juga ya. Oke. Void ya, tidak mengembalikan nilai ya. Nah, jadi di sini akan saya ganti 200-200 dengan integer X pusat, integer Y pusat. Ini berarti integer jari-jari, R ya, radius ya. Nah, kemudian 255 ini adalah tipe data warna, red, green, blue ya, unsigned char, red, R aja lah. Oke, tipe data unsigned char green, unsigned char blue. Oke, nah sebelum saya lanjutkan mungkin, bolehlah lanjut ya. Nah, di sini saya akan membutuhkan variabel X, variabel Y.
X dan Y. Kemudian apa lagi ya? X dan Y. Tapi kayaknya saya butuh pecahan ini ya. Oke, kayaknya saya bakalan butuh pecahan. Yang pertama sudut ya. Float aja. Sudut, angle ya. Angle, sudut. Kemudian X dan Y. Udah saya pakai pecahan dulu ya. Pecahan dulu. Oke. Nah, biar mudah mungkin jari-jarinya saya terima pecahan juga lah. Ya, biar mudah ya, jari-jarinya saya terima pecahan juga. Jadi di sini saya akan mencoba algoritma yang tadi sudah dikonsep di sini. Oke, X pusat Y pusat ya. Mungkin di sini harus saya ganti nama X pusat Y pusat karena X pusat Y pusat itu adalah punya bidang gambar kita. Jadi sehingga saya harus kembali ke deklarasi atau mungkin ini yang saya ganti nama ya, X center, Y center gitu ya. Oke, jadi XPYP saya ganti X center, Y center. Ini adalah titik pusat untuk lingkaran sekarang ya. Nah, jadi X center, Y center mungkin saya hitung ulang di sini, yaitu X center didapat dari bitmap width atau si image width bagi 2. Y center didapat dari image height bagi 2. Oke, baru panggil draw ya. Nah, biar bisa pasang rumus ya. Nah, sampai di sini. Oke, kita mulai memasangkan algoritma yang tadi. Yang ini ya. Oke, kita coba copy paste kemari. Di sini A, di sini angle ya. Di sini angle. Di sini angle ya. Nah, FC kita belum tahu ya, FC. Oke, kita ikuti aja. Nah, jadi hitung dulu Y Cartesius, X Cartesius. Jadi saya butuh X Cartesius, Y Cartesius. Oke, saya butuh X screen dan Y screen. Oke, nah kita hitung dengan rumus ini yang sudah kita hitung tadi. Oke, nah fungsi sinus trigonometri itu pakai tanda kurung ya, pakai tanda kurung. Nah, jadi kalau misalnya khawatir nanti nggak jalan, misalnya C# dan Java, Anda harus import atau using ya. Nah, misalnya kalau di sini kan include math.h. Kalau di C# berarti using system.math. Kalau di Java berarti import java.language.math gitu ya. Import static kalau bisa di Java ya. Oke, nah sampai di sini. Coba saya kompilasi dulu. Ada error katanya. Nah, FC belum tahu. Ya, oke. Undefined simbol A adalah angle. A adalah angle. Oke, kita lihat apakah ada error yang lain. Ini red, green, blue tinggal jadi R dan G dan B. Oke, kita lihat apakah ada error yang lain selain itu. Undefined symbol image. Nah, ini yang saya khawatirkan. Undefined symbol image. Nah, bukankah image sudah saya deklarasi nih sebagai variable di form nih? Ya. Nah, kenapa nggak bisa? Alasannya adalah, ini kan bahasa C ya. Alasannya adalah, Anda perhatikan form create ini adalah member dari form utama. Sementara draw circle ini bukan member dari form utama. Nah, jadi untuk bisa memanggil image dari form utama, maka draw circle juga harus merupakan bagian dari form utama. Jadi sehingga supaya dia bisa jadi bagian dari form utama, maka judulnya saja deklarasikan sebagai private method atau function di sini. Ya, deklarasikannya. Nah, tetap saja setelah saya deklarasi pun tetap ada masalah. Nah, kenapa ada masalah? Ya, jangan lihat yang ini dulu, tapi lihat yang undefined symbol image. Ya, loh, kok tetap nggak bisa diakses image-nya di sini? Ya, itu gara-gara kita belum menyatakan bahwa ini adalah punya si form utama dengan cara tform_main.2.2 ya. Nah, kita kompilasi lagi, mudah-mudahan tinggal FC aja yang error. Oke, yang lain ada, draw circle, tidak dikenal. Ya, draw circle. Draw circle ya. Loh, kan sudah ada draw circle. Nah, kembali lagi, function draw ini tidak bisa memanggil draw circle. Kenapa? Karena function draw adalah function biasa, dan function draw circle adalah method yang terdapat di dalam form main. Jadi supaya function draw bisa memanggil function draw circle, maka function draw ini juga harus menjadi member ya dari si kelas form utama ini. Jadi kita harus masukkan dia juga.
Ya. Nah, baru kemudian supaya function draw bisa menjadi member daripada form utama kan OOP ini ya, Object Oriented Programming ya. Maka ini dipasangkan ke dalamnya. Baru draw circle bisa dipanggil ya, Anda perhatikan tidak ada lagi error yang lain. Satu-satunya error hanya si FC. Nah, FC nanti akan saya jelaskan ya. Nah, jadi apa yang sudah saya hitung di sini coba kita cocokkan dengan algoritma yang ada di slide kita ya. Oke. Ini dia. Sudut dimulai dari 0. Sudut dimulai dari 0. Selama sudut lebih kecil dari 360. Selama sudut lebih kecil dari 360. Sudut nanti harus bertambah sebesar perubahannya FC. Nah, di sini FC-nya siapa ya? Nah, ini dia. Jadi ada sebuah konstanta lagi yang namanya pixel distance ya. Nah, pixel distance itu disarankan bernilai 50 kalau saya nggak salah dari percobaan saya ya. Jadi berbanding dengan besarnya jari-jari. Makin besar jari-jari, maka titik-titik yang harus jumlah titik yang harus ditambahkan, selisih sudut yang harus dihitung itu harus lebih banyak supaya titik-titiknya lebih banyak. Jadi pixel distance itu adalah sebuah konstanta ya, sebuah konstanta nanti kita akan coba ya. Oke, nanti ini akan saya abaikan, angle tambah 1 akan saya abaikan, jadi saya pakai ini aja, pixel distance bagi R ya. Nah, jadi FC ini adalah, saya ambil pixel distance 30 bagi R ya, 30 bagi R. Oke ya, nah yuk kita coba, apalagi yang error? Oke, lewat ya. Nah, kemudian untuk menampilkannya, sudah saya buat ya, sudah saya buat, oke. Nah, apakah dengan seperti ini aja jalan, tapi kita belum cocokkan nih. Y Cartesius dapat dari R kali sinus angle. Y Cartesius dapat dari radius kali, Y Cartesius dapat dari radius kali sinus angle. Kok dikali pi bagi 180 ya? Nah, ini dia. Kenapa? Karena di dunia matematika analog, trigonometri menggunakan sudut bersatuan radian. Kita bicara dengan trigonometri di ilmu komputer yang merupakan, komputer itu kan merupakan barang digital. Nah, jadi kalau digital, maka sudutnya ini tidak bisa pakai derajat, harus pakai radian. Karena satu lingkaran itu 360 derajat dan satu lingkaran itu 2pi radian, maka konversinya adalah dengan dikali pi dan bagi 180 ya. Jadi sehingga saya butuh satu variabel lagi bertipe float, misalnya A gitu ya. Jadi A adalah angle dikali dengan dikali dengan pi. Nah, pi sesuai dengan bahasa program, kalau misalnya di sisap maka Anda panggil math.pi gitu ya. Kalau di Java saya lupa, pi-nya p besar atau p kecil, saya lupa ya di Java ya. Nah, Java punya kelebihan bisa import statik, jadi kita tinggal mengetikkan pi-nya saja ya. Nah, kalau di bahasa C++, dia M garis bawah pi. M artinya pi yang dimiliki oleh math ya. Nah, M garis bawah pi dibagi 180. Nah, jadi yang disinus dan kosinuskan adalah A. Ya, oke, coba kita lihat. Nah, yang lain coba, kode yang lain. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Center ya center X ini rupanya dia ya. Oke, jadi X layar didapat dari titik untuk menggambarkan circle ditambah dengan XC, berarti saya ada salah di sini ya. Oh ya, pas lah ini. X layar dapat dari X pusat tambah XC, Y layar dapat dari Y pusat tambah kurang YC ya, cocok. Nah, baris selanjutnya adalah jika tidak melewati layar, ini tidak begitu penting sih. Nah, ini artinya jika tidak melewati layar, jadi artinya X tidak melewati 0 sampai lebar layar, dan Y tidak melewati 0 sampai, Y masih di dalam 0 dan tinggi layar, maka silakan buat pixel. Jadi untuk sementara saya abaikan dulu yang ini ya, sementara saya abaikan dulu, nanti baru kita perbaiki. Nah, jadi kita set pixel X layar, Y layar, warna, jari-jari saya lupa. Oh, jari-jari udah. Jadi X, Y, warna ya. Jadi saya set pixel X, Y, warna. Ya, ini nanti baru saya buat. Oke, nah kita coba jalankan.
Nah, mudah-mudahan lingkaran dengan titik di 200,200 dengan radius 100 pixel dengan warna merah bisa kita lihat. Oke, cantik nggak lingkarannya? Ya, tanpa tool bawaan bahasa program kita bisa menggambar sendiri lingkaran kita. Oke, nah saya coba dengan jari-jari yang lebih besar ya. Oke, nah mungkin saya mengambil titik tengah aja, X center dan Y center. Oke, radiusnya mungkin saya pakai 300 biar lebih besar. Oke, nah seandainya tadi saya buat angle plus-plus ya, itu pengaruh loh. Saya buat angle plus-plus, nah lihat berapa jeleknya lingkaran saya. Oke, nampak seberapa jelek lingkaran saya? Ya, tapi kalau tadi radiusnya kecil, kalau radiusnya misalnya cuma 50, ya barangkali tidak ada masalah kalau kita hanya ngulang 360 kali ya. Nah, tapi kalau kayak tadi, jika dia besar, misalnya saya buat 299 aja biar nggak lewat batas ya. Nah, kalau saya buat dia kayak gini, ya, nah rusak ya. Oke, makanya di sini saya butuh sebuah perbandingan konstanta terhadap si jari-jari. Makin besar jari-jari, maka jumlah titik atau pertambahan angle makin kecil. Ya, jadi supaya titiknya makin banyak, maka pertambahan angle itu harus makin kecil. Jadi sehingga jika jari-jari makin besar, si angle harus makin kecil. Itulah sebabnya saya pakai sebuah konstanta bagi R. Sehingga berapa besar pun sudutnya, maka jumlah titiknya akan disesuaikan. Ini hanya permainan matematika ya. Kemana dia? Oh, nggak muncul. Oh, salah. Sebentar. Tambah sama dengannya. Oke, coba. Lingkarannya cantik ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum? Belum ya? Nah, mungkin saya perbaiki beberapa hal seperti yang tadi. Pastikan X layer dan Y layer tidak melewati batas ya. Jadi saya boleh buat jika XX ya, jika X ini sepertinya kemungkinan minus itu ada nggak ya? Tapi nggak apa-apa lah. Jika X masih di antara 0 sampai dengan ada dua sumbu ya, sampai dengan width ya, width berarti si image width. Oke, jika X masih dalam batas itu boleh digambar, dan jika Y juga masih dalam batas yang wajar, lebih kecil, lebih besar sama dengannya. Nah, masih dalam batas wajar yaitu image height, ya, maka silakan digambar set pixel. Kalau kelewat layar jangan digambar, ya, takutnya nanti digambar pula di memori yang lain orang lain ya. Nah, jadi ini hasilnya oke. Nah, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ada? Sir. Ya. Itu tadi waktu yang for itu tambah berapa, Sir? Angle-nya, Sir? Yang mana? Yang mana? Di bagian for, Sir. Bagian for ini. Kalau itu kenapa 30 bagi R, Sir? 30 itu adalah konstanta percobaan saya. Nah, kalau saya kasih 50 dia kadang mau agak bolong. Oh, bagus ya. Bagus. Maksudnya kalau ini saya buat besar gitu ya. Kalau saya buat besar nanti dia ada bolong. Nah, nampak ya? Nah, jadi hasil percobaan ini nampak ya bolong-bolongnya kan? Nampak ya? Nampak, Sir. Oke. Nah, jadi makanya kalau konstanta yang kita jumlahkan, selisih sudut yang untuk menggambar, selisih sudut untuk menggambar kalau besar dia, apabila ketemu lingkaran yang radiusnya besar, maka dia akan bolong. Kenapa? Karena kerapatan sudut yang kita gambar itu terlalu jauh. Jadi sehingga nggak rapat. Nah, jadi apabila konstanta ini kita kecilkan ternyata cantik. Ya, jadi sehingga R makin besar, sudutnya ini harus jumlah titiknya harus lebih banyak. Jadi sehingga selisih sudut yang bertambah itu harus lebih kecil. Jadi sehingga 360 derajat itu yang digambar titiknya lebih dari 360. Ya, ngerti maksud saya kan? Oke.
Ada yang lain? Belum? Berarti semakin kecil semakin rapat lah ya. Kalau Apa yang selisih tadi? sudut yang kita berikan, pertambahan sudut yang kita berikan di for, artinya komputer makin capek kan gitu ya. Jadi gini contohnya. Kalau angle bertambah 1, maka ini looping ini hanya terjadi 361 kali kan gitu ya. Kalau angle bertambah 0,5, berarti looping ini hanya terjadi sekitar 720-an kali. Benar ya maksud saya ya? Benar kan? Yes. Nah, jadi sehingga kalau sudut makin kecil, maka looping for ini makin banyak. Ya, looping itu makin besar. Maksudnya jumlah perulangannya makin banyak, ngerti maksudnya ya? Nah, jadi kalau sudut yang kita berikan makin kecil, maka jumlah perulangannya makin banyak. Jadi jumlah perulangan untuk menggambar titik-titik tersebut itu semakin banyak. Ya, oke. Ada yang lain? Ada? Belum? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Oke, kalau circle sudah oke, ya, maka kita lihat dengan busur. Busur itu hanyalah circle yang dipotong, salah function. Busur itu hanyalah circle yang dipotong dari sudut awal sampai sudut akhir atau sudut awal sejauh berapa. Ya, oke, kita coba ya. Nah, jadi versi pertama adalah angle tidak dimulai dari 0. Angle boleh dimulai dari sembarangan. Kemudian kalau start angle adalah 30, sweep angle adalah 30, maka end angle adalah 30 tambah 30 gitu ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi saya kalau mau membuat busur itu saya cukup copy paste dari function draw circle aja. Jadi saya boleh pasang di sini, ganti nama draw arc. Tetapi parameternya harus berbeda. Kenapa? Karena kalau busur itu dia butuh sudut awal dan sudut akhir. Jadi saya berikan dia float, start angle, dan float end angle. Di bawah aja lah. Jadi saya butuh float, start angle, dan end angle ya. Nah, jadi ini supaya bisa jadi member daripada form utama, ya masukkan lagi ke dalam deklarasinya. Nah, terlalu panjang. Oke ya, masukkan lagi ke dalam deklarasinya, tambahkan titik koma, buang form main-nya. Karena kita memang lagi di form main, di dalam form main kita nggak bisa manggil form main sendiri, dia harus panggil this gitu ya. Oke, coba. Nah, jadi perbedaannya adalah sudut tidak dimulai dari 0, tapi sudut dimulai dari start angle. Oke, saya pakai end angle aja kali ini ya. Nah, sampai kapan? Sampai dengan end angle. Ya udah itu aja bedanya. Jadi kalau saya menggambar busur, coba ya, draw arc, dimulai dari X pusat aja, Y pusat, yang tadi saya hapus. Nah, dengan jari-jari katakanlah 200, oke, dari sudut 90 sampai dengan sudut 180. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, warna-warna. Warna green aja saya buat. Jadi red dan blue adalah 0. Nah, cuman kalau asumsi saya ya, asumsi saya barangkali lingkaran busur akan digambarkan dari sini sampai sini. Akan digambarkan dari sini sampai sini. Tapi ini kan di koordinat kartesius. Ya. 0 sampai 90. Nah, kita lihat kalau di koordinat layar apakah sama? Ya? Berbeda ya? Nah, jadi itu dia ada perbedaan. Jadi busurnya itu ada perbedaan dengan yang di kartesius gara-gara konversi titik koordinat. Nah, kalau misalnya Anda mau tahu kuadran 2 ada di berapa, kalau di layar komputer, ya di kartesius kuadran 2 sebelah kiri atas. Nah, kalau di grafika ada di mana? Nah, mungkin ini boleh saya modif dari 180 sampai 270 misalnya. Oke, jadi berkebalikan dari koordinat kartesius. Jadi seperti itu dia. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Jadi sehingga menyebabkan kalau koordinat sudut 0 kalau di kartesius adalah kiri. Nah, sudut 0 di grafika komputer ternyata ada di atas. Jadi kalau saya gambar 0 sampai 90 hasilnya ya kemari kalau di layar ya.
Sementara kalau di Cartesius dari sini kemari. Nah, jadi selalu ada pergeseran sebesar 90 derajat. Saya request 90 sampai 180 yang harusnya di sini, tetapi yang digambar ternyata dari sini kemari. Jadi sehingga dengan konversi tadi ada pergeseran sebesar 90 derajat pada saat konversi dari Cartesius ke layar. Ya. Oke, pertanyaan yang lain? Ada? Silakan. Belum? Belum ya? Oke, nah kalau belum, kita coba yang selanjutnya, yaitu menggambar elips. Nah, kalau elips di sini kita nggak bisa menggambar lingkaran lonjong yang elips itu kan lingkaran lonjong ya. Nah, di dunia digital kita sulit menggambarkan elips yang diagonal. Jadi yang bisa kita gambar hanya elips yang vertikal atau horizontal aja, gitu ya. Nah, jadi cara melakukannya sama persis seperti cara membuat lingkaran dari 0 sampai 360 dan konstanta ini nanti juga sama. Bedanya adalah pada saat mana dia tadi ya? Ada perbedaannya di sini. Oke, nah jadi bedanya adalah untuk sumbu X dan sumbu Y itu jari-jarinya dibedakan. Nah sementara kalau yang tadi untuk X dan Y jari-jarinya sama. Jadi satu jari-jari yang sama untuk sumbu X dan Y. Nah kalau untuk elips yang bisa vertikal dan horizontal, maka bedakan X dan Y-nya. Jadi radius X, radius Y itu dibedakan. Ya, ini elips ya, function elips. Kita coba. Jadi saya coba draw elips. Katakanlah di X center aja dan Y center aja. Dengan jari-jari X, jari-jari Y. Katakanlah jari-jari X 300, jari-jari Y 200 dengan warna biru 0,0,255. Nah, jadi di sini saya harus membuat sebuah function draw ellipse ya. Nah, jadi saya buat sebuah function void draw ellipse. Oke, di mana ini adalah integer X pusat, integer Y pusat. Ini adalah radius X, radius Y, berarti saya pakai apa ya? Integer float aja. Rx dan float Ry. Baru warnanya. Ya, warna ini. Oke ya. Enter ke bawah aja. Ya. Nah, jadi draw ellipse. Nah, isinya kayak mana? Isinya sama persis dengan lingkaran. Isinya sama persis dengan lingkaran. Sama persis. Jadi kita udah buat satu, udah siap 3 ini ya. Sama persis dengan lingkaran. Bedanya ini menggunakan jari-jari X, ini menggunakan jari-jari Y. Kita coba. Ada error ya, perbaiki dulu. Nah, ini yang masalah. Oke. Jadi baginya sama siapa? Baginya sama R yang paling besar dong tentunya. Jadi sehingga saya bakalan butuh variabel R di sini. Oke. Jadi boleh saya buat jika Rx lebih besar dari Ry, maka R adalah Rx, else maka R adalah Ry. Ya, jadi berebutan antara X dan Y. Pilih yang terbesar ya. Oke, coba. Ada error lagi. Nah, ini dia. Image tidak dikenal. Kenapa? Karena draw ellipse belum saya jadikan member dari form utama. Jadi tambahkan ini kemari. Oke, kompilasi lagi. Masih ada error. Sebentar. Oh iya, judulnya belum saya kasih di form utama ya. Benar. Judulnya dideklarasikan di form utama dulu. Oops. Oke ya, judulnya di sini dulu. Titik koma. Nah, lalu boleh di sini saya pasang form main. Sekali lagi. Sukses ya. Coba kita gambar. Oke, itu dia elipsnya. Ya, ini elips yang vertikal ya, lonjong vertikal ya. Nah, apabila saya mengganti jari-jari untuk horizontal jadi 200, kok jadi terbalik kayaknya ya.
Rx, Ry. Atau saya yang salah kali. Oh iya, yang Y saya kali Rx, yang X saya kasih Ry, atau balik lah. Ya, terbalik ya. Ternyata saya terbalik. Sekali lagi, saya heran kok arah lonjongnya kok berbeda ya. Ini dia. Oke, elips ya, elips horizontal. Kalau elips vertikal tinggal diganti 2 dengan 3. Jadi elips vertikal dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan kalau ada. Jadi dengan cara ini apapun tool yang Anda pakai, ya, dengan cara seperti ini Anda sudah bisa menggambar bangun datar kan? Jadi tanpa bergantung kepada si tool tersebut. Kan gitu. Oke, pertanyaan silakan. Nah, masalah OpenGL lah, kita drawing pakai OpenGL lah misalnya ya. Memang saya sudah berhasil membuat OpenGL berjalan di Windows 10 update terbaru, udah berhasil ya. Kemarin kan saya bilang ada blank screen ya, tapi saya udah berhasil mencobanya dan udah bisa. Nah, si OpenGL itu ternyata compatibility-nya sama Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 10. Windows 8 dan 8.1 itu tidak kompatibel dengan OpenGL, selalu bermasalah, selalu error, ya. Nah, jadi kalau kita pakai tool eksternal, ya nasibnya kayak gitu. Kita pilih drawing yang lain, misalnya DirectX. DirectX itu punya drawing yang namanya Direct Draw dan Direct 3D. Nah, Direct Draw dan Direct 3D itu hanya bisa dijalankan di OS Windows. Di Apple nggak bisa, di Linux nggak bisa, di Android nggak bisa, di iOS nggak bisa. Sementara si OpenGL di web aja pun bisa. Ya, nah di web bisa, di Android bisa tapi ribet, di iOS bisa juga ribet, di Linux dan Apple juga bisa tapi ribet juga, ya. Nah jadi masalah compatibility dan portability lah kalau saya bilang ya, itu dia kendala. Jadi kalau kita punya ilmu sendiri, maka apapun platformnya ya kita sudah bisa menggambar sendiri loh. Kita udah punya fungsi sendiri, tinggal bedanya cuma di perintah ini aja. Kan algoritma dan hitungannya sama. Ya, nah makanya itulah yang saya sampaikan kemarin. Beberapa kata-kata dari Prof. Jainal memang benar juga yang dibilang, ya kalau belajar tool usang 3 tahun usang, 15 tahun usang, ya. Kalau belajar ilmu ya seumur hidup, nggak usang-usang kan gitu. Ya, saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Elips udah ya. Nah, poligon ini yang susah. Ya, apa itu? Ini ya, Sir. Attendance-nya, Sir. Oh iya ya benar. Sebentar ya. Ini saya tutup aja lah. Poligon ya. Sebentar. Attendance list. Oke, biar dia jalan sendiri aja. Oke, nah poligon itu apa? Poligon itu bukan cuma segitiga, bukan cuma segi 4, tapi segi banyak gitu ya. Poligon itu bisa variatif seginya, tergantung jumlah titik X dan Y-nya. Jadi yang paling simpel adalah saya pakai array X dan array Y. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih baik, yaitu array X, Y sebenarnya ya. Jadi jadikan struct atau jadikan kelas, di dalamnya ada X, Y, lalu struct atau kelas tersebut dijadikan array lagi ya. Nah gitu. Oke, nah jadi di sini saya mencoba pakai X dan Y yang bertipe array saja ya. Kita lihat. Poligon. Jadi saya mulai dari mana ya? Ini aja. Saya buat poly X, ada variabel poly Y. Tapi array ya. Nah karena dia array boleh mungkin saya tentukan dulu jumlah titiknya. Contoh n poly misalnya. Ya jumlah sudut poligon ya. Nah jadi n poly ini mungkin pakai array dinamis saja. Pakai pointer ya, array dinamis ya. Oke, kemudian di form create saya mencoba draw ellipse-nya saya tutup dulu ya. Nah di form create saya mencoba untuk setting mana dia form create saya di bawah ya. Nah dicoba saya setting titik-titiknya ya. Aduh Excel-nya saya tutup pula tadi ya. Aduh, ya saya buka lagi lah Excel sebentar. Saya mau menggambar pakai Excel.
supaya koordinatnya nampak gitu. Oke ya, coba lihat ya. Ini saya buat menjadi pixel-pixel monitor kita dulu, supaya mudah saya jelaskan. Ya, gini aja. Oke ya. Jadi ini adalah koordinat X dari layar monitor kita. Saya tarik seadanya saja. Ini adalah koordinat Y dari layar kita, saya asumsi. Saya tarik seadanya saja. Oke, saya asumsikan saya mau menggambar poligon dari sini. Mungkin saya pakai XXX saja ya. Ya. Ini saya mau gambarkan poligon seperti ini. Agak panjang aja lah. Atau saya buat skalanya adalah 10 ya, kali 10 lah ini skalanya ya, saya buat. Oke, saya buat skalanya kali 10. Dah. Nah, kemudian saya gambarkan ini. Ini juga ya. Bentar. X, ini juga. Ini di sini kurang bagus ya. Anggap ini layar monitor kita, layar grafis kita ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, jadi di sini kita memiliki 5 titik, saya asumsi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya asumsi titiknya seperti itu ya. Oke, ini saya asumsi 200,10. 200,10. Jadi saya tandai ada 5 titik ya. Jadi di sini saya ciptakan polygon X itu sama dengan new integer sebanyak n poly. Aduh, n poly belum kita buat nih. Jumlah segi ya. Jumlah segi adalah 5. Oke. Nah, kemudian polygon Y, koordinat Y, new integer sebagai poly juga, tapi jangan lupa nanti dibuang. Oke, delete polygon X dan delete polygon Y ya. Alokasi memori dinamis ini ya, array dinamis ya. Oke, jadi setelah itu kita tentukan bahwa X0 sama dengan berapa, Y0 sama dengan berapa ya. Nah, X0 sama dengan 200, Y0 sama dengan 10. Jadi X0 sama dengan 200, Y0 sama dengan 10. Jadi begini seterusnya, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian, jadi titik-titiknya saya tentukan dulu ya. Ini seperti vektor ya. Jadi, titik ini adalah vektor, vektor, ini arahnya kemari, ini arahnya kemari, ini arah kemari, ini arah kemari, ini arah kemari. Atau sebaliknya. Ya, jadi titik-titik ini disebut vektor. Pada saat digambar, titik-titik ini kan tidak disimpan ya. Nah, pada saat digambar, vektor akan dikonversi menjadi matrik. Ya, jadi sehingga layar monitor kita tertampil dengan mode grafis ya. Oke, jadi vektor konversi dulu ke matrik, baru matrik jadikan citra ditampilkan ke layar ya, jadikan citra bitmap tampilkan ke layar ya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi itulah bedanya vektor dengan matrik. Matrik itu dia harus mendata semua titik-titik ini. Ya, bahkan titik-titik yang tidak dipakai pun dia harus data, itu sistem matrik. Kalau sistem vektor, ya sistem vektor dia hanya perlu titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan arahnya digambar kemana, gitu aja ya. Oke. Nah, titik kedua saya pilih yang ini aja, 250,60 ya. Titik yang kedua 250,60. Kemudian titik yang selanjutnya saya ambil di sini 230,110. 110. Nah, kemudian titik yang selanjutnya ada di sini yaitu 100 berapa ini? 170 ya. 170 dan titik yang terakhir adalah di sini yaitu 150,60 ya. Nanti titik 4 harus digambar balik ke titik 0, jangan lupa ya. Oke, jadi menggambar poligon itu ya, saya panggil di function draw saja. Draw polygon. Oke.
integer X array, integer Y array. Oke, kemudian apa lagi ya? Warna barangkali, warna. Oke, warna. Iyalah. Oke, kok ini pula yang saya copy. Ini kan judul functionnya ya. Ini judul functionnya, salah. Oke, jadi saya panggil draw polygon. Oke, di polygon X, di polygon Y. Oke, lalu kasih warna. Warnanya, saya buat warna cyan aja lah ya. Cyan, jadi berarti cyan itu kombinasi antara antara green dengan blue. Jadi 0,255,255 green dengan blue ya. Nah, jadi supaya draw polygon ini bisa manggil image yang ada di form utama, maka judulnya pinjam ke form utama. Judulnya pinjam ke form utama, titik koma, lalu nanti di body functionnya jangan lupa cantumkan form main. Oke, ya coba mungkin dikompilasi dulu. Ada error sebentar. Draw polygon. Size of the titik 2-nya 2 kali. Oke, error selanjutnya, ini titik koma ya. Ada error lagi. Ada. Ini poly X ya, salah. Poly X, polygon X. Polygon Y. Besar ya. Polygon Y, sekali lagi. Oke, nah jadi algoritma menggambarkan poligon kayak mana? Ya, tarik garis. Aduh, saya butuh algoritma garis lagi dong gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau saya pinjam dong dari tugas-tugas dari pembahasan kita yang minggu lalu ya. Ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Tutup. Ini mungkin saya tutup aja dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, yang minggu lalu, bukannya minggu lalu ya, hari Sabtu ya. Yang hari Sabtu itu ada function lain yang kita buat. Mana dia? Form utama C++. Oke. Pakai Notepad aja. Nah, kemarin kan kita ada buat line ya. Yang custom. Ini ya. Nah, ini kita pinjam. Ini kita pinjam. Copy. Kita butuh ini ya. Copy ke program kita. Oke, saya buat di sini aja. Nah, jangan lupa judulnya. Judulnya ini jadi form main sekarang ya. Nah, jadi judulnya diberikan juga di file header. Nah, jadi kita sudah punya function lain ya untuk menggambar poligon. Ayo, lanjut. Nah, jadi cara menggambar poligon adalah tergantung dia seginya ada berapa. Kalau segi 5 berarti 4 kali looping. Coba perhatikan. Kalau segi 5 dia 4 kali looping. Jadi number of point kurang 1. Number of point kurang 1. Ya, coba ya. Jadi move to itu artinya titik awal, gambarkan sampai titik ini. Jadi, gimana jelasinnya ya? Notepad-nya pun saya tutup sebentar. Oke, jadi artinya gambarkan dari X0, Y0 ke X1 ya. Ini poligon X ya, poligon X, poligon Y ke X1, Y1. Dan seterusnya. Jadi ini juga 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang ada kalau Anda main game, nah jadi yang digambar-gambar itu sebenarnya adalah menggunakan poligon semua. Jadi wajah manusia, dari objek-objek dinding, gedung ya, itu semuanya menggunakan poligon gambarnya, nanti dikasih shader gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas, sepertinya yang bagian ini berulang ya. 0123, 0123, aduh. 1234, 1234, yang ini tidak berulang. Itulah sebabnya kenapa 1 sampai perulangannya adalah 1 sampai number of point to
Ya, gitu ya. Oke, jadi yang ini berulang. Nah, jadi cara memanggil line kita kayak mana? Cara memanggil line kita adalah ini ya, X1Y1, X2Y2, warna. Saya mungkin sesuaikan ini aja. Sesuaikan aja ini dengan yang di sini juga. Line ya. Tipe datanya sesuaikan ya. Oke, ayo. Ini poligon lumayan sulit ya. Ini tugas Anda yang kedua ini ya. Nah, link cloud-nya udah saya siapkan, itu masih link yang lama. Jadi kalau lupa linknya boleh request kembali nanti di Microsoft Teams-nya. Ya, di channel boleh Anda request lagi kalau saya lupa. Minta tolong lagi, minta kirim lagi linknya untuk upload gitu ya. Nah, jadi ini dari cara memanggil line saya di sini X1Y1, X2Y2. Jadi untuk yang pertama di sini saya kan pasti akan memanggil line, oke, X1 dan Y1-nya adalah X0, Y0, Y0, sampai dengan ini X1, Y1, itu yang pertama. Ya, baru dikasih warna ya. Dikasih warna, apa ya, tadi, R, G, B. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dipanggil line ini, tetapi bedanya ini harus dari 11, ini 0 ya. Oke, harus dari 11 sampai 22. Lalu yang ketiga dipanggil lagi dari 22, sambung dari titik 22, gambarkan sampai titik 33. Ya, jadi begini. 0,0, maksudnya X0Y0 tarik sampai X1Y1, lalu X1Y1 tarik sampai X2Y2, lalu X2Y2 tarik sampai X3Y3, lalu X3Y3 tarik sampai X4Y4, lalu X4Y4 tarik sampai X0Y0 ya. Begitu dia caranya. Kita coba. Jadi ini seperti vektor ya. Nah, terakhir X3Y3 tarik ke X4Y4. Ini masih dalam looping. Yang tidak dalam looping adalah X4Y4 tarik sampai X0Y0. Nah, ini dia fungsinya ya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan function ini, nah yang ini saya hapus. Nah, agar bisa dapat function ini dipanggil, tidak perlu di copy paste sebanyak itu, maka yang ini akan saya jadikan for kan gitu ya. Akan saya jadikan for ya. Oke, for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari jumlah poli kurang 1. Baru i plus plus. Ya. Nah, jadi karena ini i dimulai dari 0, nah seandainya ini adalah i, maka ini pasti adalah i tambah 1. Ini pasti adalah i tambah 1. Jadi sehingga bentuk for-nya yang harus saya buat adalah disingkat menjadi seperti ini. Ya. Nah, nama variabelnya saya sesuaikan yaitu si poli X, poligon X, poligon Y, poligon Y. Nah, tinggal yang terakhir ini berarti si poligon X ya, di n poli kurang 1, poligon Y di n poli kurang 1 sampai ke 0 kembali ya. Jadi poli X poli Y 0 lagi. Berulang dia ya. 0, ini juga 0. Oke, jadi nampak ilmu grafika komputer sebenarnya ilmu matematik semua ya. Oke, ini copy paste ke program kita. Mana dia ini? Paste ke program kita. Draw polygon ya. Oke, ada error, perbaiki dulu. Red, green, blue. Oke, I belum dideklarasi ya. Oke, kita lihat apakah poligon saya berhasil ya. 1, 2, 3. Tuh, cantik. Ya, sesuai dengan bentuk yang di Excel. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Belum?
Kurasa belum, Sir. Oke, oke. Aduh. Nah, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya boleh langsung mencoba dengan algoritma mengarsir ya, algoritma mengarsir. Nah, jadi nanti yang akan dibahas selanjutnya mungkin tidak bukan mudah ya, karena grafik statistik nanti pertemuan selanjutnya grafik statistik ya. Oke, coba ya. Oke, grafik statistik itu nanti hari Sabtu. Oke, kita coba dengan arsir ya, mengarsir. Saya asumsi lah saya arsir ini ya, saya arsir. Sebenarnya saya sudah memiliki teknik arsir yang lebih bagus dari ini ya, dari yang ada di sini. Ya, saya sudah memiliki yang lebih bagus dari sini. Nah, cuman hanya saja terlalu sulit untuk saya jelaskan ya. Rumit, memang rumit ya, apalagi kalau online. Jadi sehingga Anda lihat tadi usaha saya untuk menjelaskan itu saya harus menggambar ini pakai Paint, pakai Notepad, pakai Excel. Jadi semua jurus yang ada di laptop saya harus saya keluarkan untuk menjelaskan ya. Jadi sulit sekali sebenarnya memang untuk online ini ya. Nah, jadi saya lanjut dengan mengarsir ya. Mengarsir, saya asumsi arsir segi 4 ya. Saya asumsi mengarsir segi 4 aja biar mudah. Copy. Tarik. Salah. Oke, jadi katakanlah saya punya segi 4 dari sini sampai sini ya. Oke, ayo kita gambar segi 4 atau kita curi lagi fungsinya dari program tetangga. Kita curi sebentar. Oke, kita curi ya. Rectangle ini dia. Kita curi lagi kembali programnya. Rectangle pinjam di sini aja. Oke, ini form main ya. Dan ini sudah saya ganti RGB ya. Biar satu standar. Oke, jadi RGB. Dah. Oh, di ini ya, di file header. Oke. Nah, ayo mulai ya. Kita mulai dengan sebuah draw rectangle. Ya. Nah, draw rectangle. Oh, ini rectangle aja ya. Saya pakai draw aja lah. Biar satu standar ya. Oke. Draw rectangle. Mana aja tadi? Ini ya. Saya gambar sesuai dengan yang di Excel sketsanya 310 sampai 310,10. 310,10 sampai dengan 410,60. 410,60. Ya. Dan jangan lupa kasih warna arsiran ya. Warna arsiran saya kasih warna apa ya? Cyan tadi udah ya. Cyan udah. Magenta belum, yellow belum. Saya kasih yellow aja. Yellow adalah kombinasi red dengan green. Yellow. Jadi kasih red dan green ya. Oke, coba. Oh iya, X1, Y1 ini. Koma Y ya. Terus. Oke, nah kita lihat rectangle-nya udah muncul belum ya? Kok cuma 2 garis? Sebentar. Apa yang salah dengan rectangle saya? Oh iya, ini salah koordinat ya. 10 sampai 60. Ya, salah koordinat. 10 sampai 60. Sekali lagi. Oke, rectangle saya ini ya. Warna kuning ya. Atau mungkin saya boleh pakai rectangle-nya warna magenta. Warna magenta. Magenta berarti 0 di sini ya. Red dengan blue, light magenta jadi seperti pink ya. Nah, saya arsir di tengah. Nah, saya asumsi saya ambil satu titik di sini untuk diarsir ya. Saya paint lah seperti itu ya. Saya tuangkan cat sampai batasnya magenta ya. Nah, jadi di sini
Mana dia tadi? Ini ya. Bukan, Excel. Nah, jadi saya asumsi saya mengambil salah satu titik yaitu di sini. 360,30. Jadi saya membuat sebuah fitur fill ya. Fill. Oke. Fill berapa tadi? 360, saya ambil satu titik untuk dicat, 30 ya. Jadi ibaratnya kalau saya menggunakan pen itu ya. Ibaratnya kalau saya pakai pen. Nah, cuman sistem kerjanya kita mau kayak mana? Apakah kita cat selama warnanya masih sama gitu ya, atau gimana? Ini ya. Nah, kalau yang punya pen kan caranya gini. Katakanlah kotaknya hitam. Saya pilih ini. Jadi pada saat saya kok jadi ganti warna? Coba hitam ya. Oke. Nah, jadi apabila saya paint dengan warna hijau, oke, kenapa si paint bisa tahu kapan dia harus berhenti ngecat? Kapan dia masih harus ngecat, kapan dia berhenti ngecat, ya gitu ya. Nah, jadi kalau caranya si paint itu kita ikuti, dia caranya begini. Pertama kali saya akan ambil titik ini ya. Nah, titik ini dia mengambil dulu ini warna apa. Ya. Nah, jadi nanti dia arsir ke atas, geser sebelah ke atas, geser sebelah ke atas, geser sebelah atas, atau ke atas ke bawah, geser ke sebelah, atas bawah, geser sebelah, dan lakukan juga untuk sebelah kiri. Jadi saya melakukan seperti for ke kiri dan for ke kanan. For ke kiri untuk nanti masing-masing 2Y, nanti for ke kanan untuk masing-masing 2Y atas bawah. Jadi arsirnya ibaratnya kayak gini. Saya perbesar dulu. Nah, mana dia? Nah, jadi ibaratnya arsirnya kayak gini. Terlalu besar ini ya. Kayak gini aja. Nah, saya asumsi dia arsirnya kayak gini. Saya fill di sini ya. Saya fill di sini dengan warna hijau misalnya. Oke. Nah, jadi cara kerjanya adalah ya, fill ke atas pakai for Y. Ini besar kali ya. Nah, fill ke atas pakai for Y sampai ketemu yang tidak warna putih lagi. Lalu fill ke bawah lagi. Oke. Nah, baru lanjutkan sebelah kiri. Fill ke atas. Lanjutkan sebelah kiri, fill ke atas. Fill ke bawah. Ya, dan seterusnya. Seterusnya, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah sampai mentok ketemu warna yang tidak putih yang pertama kali dia dapat. Kemudian lakukan juga untuk for Y yang sebelah kanan ya. Nah, itulah dia caranya ya. Nah, jadi kalau di Excel dia berarti lakukan fill ini ke atas, lakukan fill ke bawah, ke tetangga sebelah, lakukan fill ke atas, lakukan fill ke bawah ya, tapi ambil dulu titik yang dipilih. Nah, jadi sehingga apabila saya panggil dengan perintah fill 360,30 ya, kemudian saya harus memberikan warna ya. Saya fill dengan warna kuning, berarti 255, 2550. Ya. Nah, jadi saya harus membuat sebuah function fill, void fill. Oke, void fill dia harus menerima integer X, start X ya. X mulai. Ya, start X, kemudian integer start Y, kemudian red, green, blue ya, warna. Oke, red, green, blue. Oke, ayo di copy dulu ke main. Udah, lalu di sini tambahkan kemari ya. Udah, siap. Nah, jadi lama-lama kita bisa membuat direct sendiri nih, direct draw sendiri ya. Nah, karena direct draw itu hanya ada di Windows. Di Linux nggak bisa, di Apple nggak bisa. Nah, kalau mainkan di Rat Studio, kita bisa buat ke Apple, bisa buat ke iOS, bisa buat ke Android selain Windows, kan gitu ya. Oke, nah, jadi fill ini dimulai dari, saya mungkin tidak mengikuti dulu yang di sini. Ya, mungkin saya tidak memulai di sini dulu. Tapi pastinya satu hal yang sama adalah ambil dulu warna background, RGB background diambil dulu. Jadi saya akan menambah variabel, mana dia tadi? Ini ya, saya menambah variabel. Oke, red 0,
green 0, blue 0. Artinya warna sebelumnya. Nah, lalu saya ambil nanti pixel warna di titik ini dengan cara panggil image, get RGB, ya, di start X dan start Y, get RGB di start X dan start Y, berikan nilainya kepada R0, G0, dan kepada blue 0. Ya, waktu kita udah habis belum nih ya? Nanti asik-asik pula saya. Oh, udah nggak, tinggal 10 menit ya, paling lama ya. Oke, nah setelah mengambil warna RGB, tahu kenapa ini pakai pointer? Kenapa pakai pointer? Karena passing by reference ya, mata kuliah struktur data ya, passing by reference ya. Oke, nah setelah diambil, saya mengecat ke sebelah kanan selama warna masih sama. Sorry, sebelah kiri ya. Jadi saya akan membuat variabel X dan Y dulu. Variabel X dan Y dulu. X1, Y1 perlu nggak ya? X1, Y1, kayaknya X1, Y1, X2, Y2. Kenapa? Saya mulailah X1 dari si start X. Dari si start X, baru saya mulai dengan perintah while. Oke, nah perintah while ini mau saya buat apa? Ya, saya tambahlah variabel bool loop sisi X, loop untuk Y. Ada loop X, ada loop Y ya. Nah, saya memulai dari X dulu ya. Nah, jadi loop X, saya mau scan ke sebelah kiri ya. X1 berarti saya scan ke sebelah kiri. Nah, jadi saya buat loop X dimulai dari true. Anggap saya boleh loop ya. Nah, baru while boleh loop X. Scan terus ya. Oke. Nah, while boleh loop X, kalau mau buat batas kiri, boleh kita buat dan selama X1 lebih besar sama dengan 0. Jangan sempat melewati batas layar ya, bahaya. Memori orang lain diganggu. Nah, jadi nanti X1 minus karena arahnya ke kiri. Oke, di dalam looping si X ini, nah kita harus sambil mengambil pixelnya juga. Jadi saya pinjam variabel lagi. Aduh, variabel apa lah ini ya? RGB kecil lah ya. RGB kecil. Banyak kali variabelnya jadinya ya. Nah, lakukan lagi seperti ini. Lakukan lagi seperti get pixel tadi, mana dia? Ini ya, get RGB. Lakukan lagi get RGB, tapi bukan di titik ini lagi, tetapi di titik X1, start Y. X1, start Y, ambil lagi warnanya. Ya, warnanya. Ini mungkin nanti aja ya. Sorry, bukan RGB ini. RGB. Jadi yang huruf kecil adalah yang diambil, yang untuk diperiksa, yang RGB 0 adalah untuk yang titik awal yang kita paint, yang kita ini ya, yang kita ambil ya. Lalu diperiksa jika ketiganya sama, jika R0 sama dengan R, dan green 0 sama dengan green, dan blue 0 sama dengan blue yang didapatkan, artinya kalau sama silakan dicat. Cara ngecatnya adalah image set RGB harusnya ya, tapi kan kita masih membuat sumbu X, sumbu Y-nya gimana? Nah, jadi sebelum ngecat, nah jadi di sini kita if lagi, mana tadi? If sama, baru cat sumbu Y. Jadi pas ketemu titik itu, kalau misalnya sama, cat ke atas, cat ke bawah. Jadi kalau pas di titik sebelahnya, ketemu warna sama, cat ke atas, cat ke bawah. Jadi untuk ngecat ke atas ke bawah, lagi-lagi saya minjam Y1 dulu. Ya, Y1 dimulai dari start Y. Letakkan loop Y sama dengan true selama saya buat di kelang aja ya. Nah, selama masih boleh loop Y dan selama Y1 belum mencapai batas atas, maka cat terus ya, Y1 minus ya. Nah, di sini juga terjadi get RGB nanti. Di sini juga terjadi get RGB ya di X1, Y1. Nah, lalu periksa lagi kayak tadi apakah sama warnanya. Nah, kalau sama warna cat, kalau nggak sama batal. Nah, jadi kalau sama warnanya kita pasang image set RGB di posisi X1, Y1 dengan warna RGB yang diberikan. Ya, tapi kalau ternyata salah satu berbeda, maka saya kasih tahu loop Y tidak boleh loop lagi, berhenti. Loop Y sama dengan false. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan seperempat daripada kotak tadi berhasil dicat ya. Kita lihat error. Ini mungkin buang dulu.
Oke, kita lihat mudah-mudahan seperempatnya kena cat ya. Oke. Nampak ya? Seperempatnya kena cat ya. Tapi ada kekurangan, kena cat sampai tembus ya. Sampai tembus kekurangannya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Sir, Yuk. berarti kalau catnya nggak mau tembus, berarti mau banding, tadi kan ada warna ungu, Sir. Ya. Berarti di warna kuningnya dibandingin sama warna ungu ya, Sir? Sebenarnya bukan sih. Kan gini, background saya tadi hitam ya. Ya, Sir. Maksudnya waktu kotak digambar ini kan hitam ya. Nah, jadi ini cara kerjanya begini. Ambil dulu simpan ke R0, G0, B0. Jadi pada saat saya letakkan di sini, float fill di sini, itu kan warnanya masih hitam kan? Nah, jadi R0, G0, B0 itu bernilai hitam. Hitam ya. Nah, jadi saya buat kemari juga. Ya. Nah, saya ambil di sini hitam. Oke. Nah, kalau ini hitam, coba scan ke atas ya. Nah, jadi kalau ini hitam, oke. Nah, nanti saya akan menelusuri ke samping. Jadi ada looping ke samping yaitu looping ke sampingnya adalah ini. Nah, di dalam looping ke samping masing-masing ada looping ke atas, tapi pastikan titik ini masih sama dengan warna awal. Nah, jadi begitu saya naik kemari, oke. Nah, ini apakah masih hitam? Ya, kalau hitam, cat, lanjut. Nanti ke bawah juga sama. Apakah ini hitam? Kalau iya, cat. Apakah ini hitam? Kalau iya, cat. Kalau enggak, batal. Terus nanti ke tetangga sebelah, cek ini, apakah ini hitam? Kalau iya, ngecat. Nah, nanti kan terus sampai di sini, apakah ini hitam? Tidak. Maka harus berhenti. Nah, yang saya lupakan tadi adalah else. Makanya dia tembus. Else, loop Y sama dengan false. Barangkali tidak tembus. Kita lihat. Lagi jalan ya, sebentar. Barangkali tidak tembus nih. Oh, tembus juga ya. Ini loop Y, salah. Loop X ya. Loop X. Sekali lagi. Mudah-mudahan tidak tembus. Tep, cantik. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Menjawab, Sir. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau arah ke atas sudah bisa, coba arah ke bawah. Ya, Y2 dimulai dari start Y tambah 1. Kenapa start Y tambah 1? Karena begini. Karena kan kalau saya start Y di sini, dan Y1 dimulai, dan Y1 ngecat dari start Y1, berarti kan saya ngecatnya ini. Jadi sehingga untuk Y2 ya saya mulai dari start X tambah 1, start Y tambah 1. Gitu ya. Nah, oke. Nah, start Y tambah 1. Letakkan loop Y sama dengan true. Oke. Jadi sebenarnya ini lebih asik dari bermain game sih sebenarnya ya. Jadi loop Y, selama loop Y belum mencapai batas kanan juga Y-nya ya. Jadi selama Y2 belum mencapai image height. Batas bawah ya, batas bawah. Jangan lupa nanti si Y2 harus plus ya. Nah, lakukan lagi kayak tadi, tinggal copy paste nih. Copy, paste ke bawah. Jadi ini simetris ya. Nah, mudah-mudahan yang sebelah kiri bawah dapat ya dengan cara ini. Mudah-mudahan sebelah kiri, belum dapat. Ini tembus ini ya. Tembus. Coba saya tutup, apakah masih tembus nggak ya? Sebentar ya. Ya, gara-gara yang ini tembus dia. Kenapa bisa tembus ya? Kenapa tembus dia? Start Y tambah 1, harusnya ke bawah. Start Y tambah 1, loop Y true. Selama masih boleh loop Y dan selama Y lebih kecil dari ketinggian. Ambil RGB. Kalau sama dengan warna background, maka dilakukan cat. Salah. X1 Y2 ya. X1 Y2. Kita kan pakai Y2 ya. Oke, hati-hati. Efek copy paste. Terlalu jauh ini. Kelewat batas nih ya. Oke, kelewat batas. Ini karena yang diperiksa juga X1 Y1. Harusnya X1 Y2, X1 Y2 ya. Aduh, efek copy paste.
Udah ngechat ya. Nah, selanjutnya saya boleh tinggal copy paste saja lagi dari sini. Saya tinggal copy paste lagi ini ke bawah sekali lagi, tapi kali ini untuk X2 ya, dari start X tambah 1. Ini adalah X2. Ini nanti adalah X2, ini juga X2. Ini juga adalah X2, ini juga adalah X2. Nah, jadi ini adalah X2 plus plus. Dan mudah-mudahan yang sebelah kanan dengan cara yang sama juga berhasil dicat. Oke, cantik. Ya, pertanyaan? Habis ini bubar kita ya. Ada pertanyaan? Waktu kita akan habis. Jadi apa yang saya buat di sini itu ya seperti inilah algoritmanya ya. Nah, yang ini saya mulai Y dulu. Maksudnya X di dalam Y. Yang ini caranya saya memulai X di dalam Y. X di dalam Y. Jadi pakai loop Y true, pakai loop X true ya. Nah, kalau cara yang di sini saya menggunakan Y di dalam X. Y di dalam X. Nah, jadi sama aja. Mau arahnya mana dulu? X dulu atau Y dulu? Ya. Oke. Ya. Berarti kita untuk menentukan koordinatnya kita harus pakai Excel lah. Maksudnya bukan untuk menentukan koordinat sih. Untuk gimana ya? Kalau punya kertas grafik menentukan manual boleh ya. Saya menggunakan Excel karena saya nggak punya papan tulis ya. Nah, jadi saya manual menggunakan pun boleh lah, Sir. Manual pun boleh lah. iya sebenarnya ya apapun toolnya juga boleh lah. Jadi kalau sebelumnya saya tidak punya kertas, tidak punya Excel kayak mana? Saya membayang-bayangkan aja di dalam otak saya kan gitu ya. Jadi stres juga. Kan gitu. Seperti itu dia ya. Jadi kalau untuk menentukan koordinatnya ya boleh lah kayak gini. Salah satu cara. Boleh. Ya, cara yang saya lakukan di Excel gini boleh diikuti. Tapi kalau nggak punya Excel, apa itu? Baik, Sir. Oke, jadi kalau nggak punya Excel, beli kertas grafik, coret-coret lah di sana ya. Nah, cuma Excel ini enaknya kan saya bisa buat 1 pixel itu sama dengan 1 peta gitu aja. Jadi sehingga seperti seolah-olah skalanya diperbesar. Kan gitu. Oke, ada yang lain? Udah boleh saya tutup lah ini ya. Ada sebelum kita bubar? Belum ya? Nah, jadi gimana ini? Mata kuliah grafika menarik kan? Ya, seru kan? Oke, nah jadi apa yang Anda pelajari di matematika dulu, itu sebenarnya kita pakai di sini semua. Ya, nah apa itu? Ada yang nanya tadi? Belum, Sir. Oh, belum ya. Oke, kalau belum, ini tugas kedua Anda ya. Silakan dicoba ya. Dengan segala tool andalan Anda lah. Mau C# silakan, mau Java silakan, mau pakai Rak Studio yang bitmap silakan ya. Apapun toolnya silakan. Ya, oke. Mau pakai assembler juga boleh kalau mau ya. Mau pakai NVIDIA CUDA juga boleh kalau mau, NVIDIA CUDA. Oke ya. Yang penting tidak fitur jadi. Nah, yang penting tidak pakai fitur jadi. Ini kita yang sendiri yang membuat fiturnya. Oke. Nah, kalau nggak ada berarti tinggal bubar kita ya. Jadi nggak ada ya? Sir. Ya. Tadi untuk tugas kedua untuk buat apa, Sir? Yaitu yang hari ini saya buat, yang di sini, yang di sini. Semua inilah. Sir. Ya. Mungkin di hari Sabtu saya boleh mencoba membahas algoritma fill yang lain. Ya, masih ada algoritma fill yang lain. Kenapa? Algoritma fill yang tadi kita buat, ya, sebentar, saya share screen kembali ya. Sebentar ya. Ini tadi yang jadi tugas. Circle, arc, ellipse, polygon, fill. Ini yang jadi tugas ya. Nah, minggu depan, hari Sabtu saya akan coba membuat fill dengan cara yang lebih baik, tapi lebih memberatkan prosesor. Ya, fill yang kita buat tadi itu hanya efektif untuk lingkaran dan persegi. Ya, lingkaran elips persegi, tapi pada saat untuk busur itu tidak efektif. Untuk poligon tergantung. Contohnya kalau poligon kita tadi, coba ya, poligon saya aktifkan kembali ya.
Nah, contohnya saya kalau mau ngecat poligon, kalau saya mau ngecat poligon tadi, nah perhatikan mouse pointer saya, kalau saya mengambil titik di sini, itu hasil catnya bagus, ya titik di sini. Kalau saya mengambil titik di sini, maka nanti yang ngecat itu hanya kena di sini aja. Kita buktikan aja lah ya, kita buktikan ya. Nah, saya coba cat di titik tengah ya, dari poligon, itu hasilnya cantik. Coba, titik tengah itu ada di sini. Berarti saya asumsi 200,60 ya. Nah, jadi saya boleh coba panggil fill. Saya boleh coba panggil fill 200,60. Katakanlah dengan warna putih ya. Dengan warna putih 255, 255, 255. Oke. Nah, mungkin di situ hasilnya bagus. Bagus ya. Tetapi kalau saya ambil yang melenceng ke kanan bawah, titiknya ke kanan bawah ya, contoh 220,70. Kita lihat hasilnya. Tuh, nampak jeleknya kan? Ya, nampak semuanya, kejelekannya ya. Oke, nah saya ambil lagi titik yang lain untuk menunjukkan kejelekannya lagi ya. Saya ambil titik ini ya untuk dicat ya, 230,110. 230,110 ya. Nah, perhatikanlah jeleknya algoritma ini. Tuh, apa hasilnya? Oke. Coba. Kayak mana ini? Ya. Nah, jadi algoritma ini adalah algoritma yang paling mudah sebenarnya, tetapi juga memiliki kekurangan apabila bentuknya tidak tertutup dan bentuknya tidak beraturan. Nah, jadi saya punya algoritma yang lain, tapi yang lebih bagus, tapi mungkin dibahas di hari Sabtu saja, waktunya sudah habis ya. Oke, sebelum kita bubar, mungkin ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau belum, selamat belajar, selamat mencoba, ya. Selamat malam, saya bubar dulu ya. Baik, Sir. Malam, Sir. Oke, malam ya. Malam, Saya Sir. list meeting. Oke, malam. Saya Malam, list Sir. meeting duluan ya. Baik, Sir. Malam, Sir. Terima kasih, Oke, Sir. Kasih, Sir. sama-sama. Makasih, Sir. Malam, Sir.